Oke, jadi waktu saya Gojek, ya saya kumpulin uang, kayak punya duit dikit saya beli mesin, punya duit dikit saya beli terpal, punya duit dikit saya beli aerator. Untuk tahun pertama itu kita full nggak nikmatin hasil. Tahun pertama, tahun kedua itu tahun kedua itu udah mulai saya nikmatin hasil kayak mungkin beli mobil. Jadi tahun ketiga saya udah mulai beli tanah. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Nama saya Wagianto Afreja, biasa dipanggil Reza. Saya dari Ikan Koi Murah yang berlokasi di Pengasinan, Sawangan, Depok. Kalau sejak kapan sih? Dari awal Covid ya, dari 2020-an, tapi baru diseriusin itu di tahun 2021-2022. Banyak sih Bang jenisnya, kayak Kohaku, Sanke, Susui, Kumon, Asagi, dan banyak banget sih kalau kita sebut. Siro juga ada. Jadi filosofinya kalau misalkan dulu kan kita nggak nyortir ya grade-grade-nya ya, makanya kita jualnya harganya sama rata kayak gitu. Mungkin orang bilangnya nih grade A-nya murah, ternyata gitu. Jadi makin kesini sekarang udah makin disortir harganya, dan harganya bervariasi sih kayak gitu, sesuai kualitasnya. Ada dua sumber sih. Yang pertama dari kita kan kadang ada indukan sendiri, jadi kayak kerjasama sama petani. Kan kalau kita jualan ikan yang gendong telur itu yang betina itu susah orang buat, maksudnya susah saya jualnya. Jadi kadang telurnya itu saya keluarin dengan cara ini breeding aja nih ke petani-petani, saya kasih telurnya. Dan itu kadang saya ngambil bibit dari situ juga kayak gitu. Dan kalau misalkan ada beberapa jenis yang mungkin di daerah sini kayak nggak cocok airnya, kan mungkin di daerah sini tuh yang nggak cocok tuh kayak jenis Kumon, jenis Susui, dan lain-lain tuh di sini airnya mungkin kurang bagus ya. Saya dapat sharing dari petani juga. Jadi ada yang polanya nggak muncul segala macem, banyak lah faktornya. Dan saya ngambilnya dari Blitar sana. Kita start dari harga 5 ribuan, 5.000 perak. Mungkin yang termahal sekarang saya jualnya 5 jutaan per ekor. 5.000 sampai 5 juta. 5.000 itu untuk ukuran berapa? Ukuran bibit sih. Ukuran bibit 678 cm. 678 sampai 12 cm. Kalau yang 5 juta itu berarti yang udah 5 juta ada lumayan ukuran berapa ya? Dia udah sertifikat juara juga. Udah 1 piala, udah 2 sertifikat juara, dan ikannya sekarang lagi off, nggak dilombain lagi. oh yang udah soko lagi. Udah gede lumayan, soa. Jadi waktu saya Gojek, ya saya kumpulin uang, kayak punya duit dikit saya beli mesin, punya duit dikit saya beli terpal, punya duit dikit saya beli aerator. Jadi keuntungan dari Gojek sama ikan ini saya putar terus di aset buat usaha saya. Jadi kayak gitu. Untuk tahun pertama itu kita full nggak nikmatin hasil. Tahun pertama, tahun kedua itu tahun kedua itu udah mulai saya nikmatin hasil, kayak mungkin beli mobil. Jadi tahun ketiga saya udah mulai beli tanah kayak gitu. Tapi semuanya itu benar-benar dipres Bang, pengeluaran tuh harus dipres, pemasukan tuh benar-benar ditabung kayak buat aset. Waktu itu mobil perlu kan buat ini, bolak-balik ya, buat pengiriman juga. Kita ketat Bang. Kalau di sini kita ketat karantinanya. Jadi karantina di sini tuh
untuk kesehatan ikan pas dikirim ya, jadi udah ada beberapa tahap ya. Yang pertama ikan baru angkat dari matpon nih, dari empang, itu kita puasain dulu sebelum diangkat udah kita puasain 3 hari. Setelah diangkat kita puasain selama di tempat sana kita biarinin tuh di kolam terpal itu sekitar 6 hari. Nah udah 6 hari kita baru masuk akuarium. Ya jadi lumayan ketat sih kita karantinanya di sini. Jadi kalau untuk dibilang kesehatan kita berani jamin. Dan kita juga ada pembiusan buat nyabutin kutu, kita cek steril ikannya atau enggak, baru kita bisa kirim. Kalau kita kan nggak pakai pembukuan ya bang, jujur aja lebih ribet, soalnya di koi itu agak ribet kalau pakai pembukuan. Jadi kalau kotor itu sebulannya 80-an, 80 jutaan kotor. Jadi kalau untuk tips dari saya sesuai pengalaman yang saya jalani, kalau misalkan untuk di koi ya, kita lebih mementingin kualitas atau tempatnya aja dulu. Baru nanti kita belajar yang namanya kualitas ikan. Yang penting kita tahu cara ngerawat ikan, kita tahu cara ngerawat airnya gimana. Nanti kalau ikan baru kita belajar, kan banyak ya dari medsos, dari YouTube juga banyak tuh yang ngajarin gimana sih cara milih ikan yang bagus. Tapi jauh sebelum itu kita harus pelajarin yang namanya cara ngerawat ikan dulu. Karena kerugian terbesar di tukang ikan yang jualan makhluk hidup itu kematian. Jadi media filternya, tempat kita naruh ikannya gitu. Jadi harus benar-benar bukan sembarangan. Dari media filter kan ada yang namanya filter mekanis, biologis, sama kimia. Itu harus dipelajari juga. Bukan ya dari teori ada, tapi nanti kita lebih jelasnya itu dari prakteknya sendiri yang bakalan kerasa. Jadi kalau menurut saya kalau mau usaha di bidang ikan koi seperti saya nih, makhluk hidup tuh lebih didetailin, lebih didalemin tuh mengenai media filter sama kualitas airnya, cara ngerawat ikannya. Jadi harapan saya mungkin untuk seller-seller seperti saya kedepannya harga lebih stabil lagi. Kalau bisa petani atau petani atau yang breeding itu kalau bisa jangan sampai jualan ke end user. End user tuh kayak customer langsung. Kalau emang kalian udah punya tempat jualnya atau tempat tengkulaknya, ya kalian bolehlah jual ke tengkulak atau tempatnya yang biasa beli borongan itu. Jangan ke end user langsung karena bisa merusak harga. Kita mau jualnya kemana? Kayak gitu juga. Kayak gitu. Untuk sahabat tani yang tertarik untuk membeli ikan koi di saya, di Ikan Koi Murah, itu bisa hubungi kita di Instagram @ikankoimurah_ sama di WhatsApp 0858 111 25571. Kita menyediakan berbagai jenis macam ikan koi. Kita juga bisa nge-request ikan koi mau jenis apa, harga berapa, rent harga berapa, itu kita bisa sesuaikan.